Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melukis himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu garis tertentu. Langkah pertama, kita lukis garis awalnya. Saya ambil Y sama dengan 2. Lalu kita lukis garis di atas garis F. Saya ambil Y sama dengan 3. Karena garis F dan G berjarak 1, maka lukis garis selanjutnya yang berjarak 1 di bawah F. Maka garis G dan H adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu garis tertentu. Halo, hari ini saya akan melukis himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu menggunakan GeoGebra. Pertama, saya membuat satu titik sebagai pusat, misalnya titik A. Kemudian saya memilih tools Circle with Center. Lalu saya klik titik A sebagai pusat dan tarik untuk menentukan panjang jari-jarinya. Hasilnya terbentuk sebuah lingkaran. Lingkaran ini merupakan himpunan semua titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik A sebagai pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu adalah lingkaran. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan cara ya, bagaimana untuk melukiskan himpunan titik-titik yang jaraknya itu sama terhadap dua titik tertentu. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebarang dua titik ya. Misalnya di sini kita punya titik A dan titik B ya. Nah, dari titik A dan titik B ini kan kita bisa susun sebuah garis. Nah, oke. Kita akan membuat himpunan titik-titik yang jaraknya sama dari A dan B. Oke, di sini saya ambil ya sebarang titik dari A dan B ya, yang di mana di sini mereka membentuk sebuah garis. Nah, pertama kita membentuk ini midpoint atau senternya atau pusatnya ya. Kita klik, oke. Kita dapatkan jarak C ini kan dari B dan A itu kan sama ya, karena C itu titik tengahnya dari AB. Nah, sekarang bagaimana kita membentuk himpunan titik-titik sebarang gitu ya, yang jaraknya itu sama dari AB, kita ke sini teman-teman. Nah, klik. Nah, kalian klik ini, perpendicular line. Dari ini. Nah, ini dia. Nah, ini kan dia tegak lurus dengan garis AB ya. Kemudian, ini itu nanti akan menjadi bantuan kita ya, garis bantu kita untuk menentukan sebarang titik. Nah, misalkan dari garis ini ya, kita ambil titik sebarang ini. Kok? Oke. Dan kita klik ke segmen. Kita sambungkan. Nah, ada bentuk garis ya, sehingga terbentuk AD dan juga DB. Nah, kalian lihat ya di sini. AD atau garis saya di sini jaraknya itu 6,71. Kemudian DB ya, DB ini. Di sini DB itu jaraknya juga 6,71. Nah, di sini garis H dan garis E itu memiliki jarak sama ya. Oke. Jadi, untuk kita menguji titik-titik yang lain, kalian bisa ke sini. Kemudian klik move. Nah, di sini untuk titik D-nya bisa kita gerakkan nih. Nah, kalian lihat misal kita ambil titik sebarang di sini gitu.
Nah, jaraknya ya, garis H dan garis I, 7,24 juga sama ini, 7,24. Jadi sama. Ketika kalian geser kemana pun mereka perubahannya itu selalu sama. Jaraknya selalu sama. Nah, jadi himpunan titik-titik yang berjarak sama dari dua titik tertentu itu seperti ini, teman-teman. Oke? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sini kita akan mencari ya, atau tepatnya melukiskan himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari sebuah garis dan suatu titik tertentu di mana titik tersebut itu berada di luar garis ya. Oke. Jadi pertama kita buat dulu di sini sembarang garis ya. Misalkan garisnya di sini ya. Oke, seperti ini, oke. Nah, kemudian kita akan menentukan sembarang titik yang berada di luar garis ini. Misalnya titiknya di mana? Di sini ya. Oke. Nah, oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah himpunan titik-titik ya. Nah, karena garisnya itu kan nanti berarti jaraknya dari semua himpunan titik-titik yang membentuk garis ini ya, garis F ini. Jadi kita akan ambil sebarang titik, teman-teman. Kita ambil sebarang titik, misalnya kita ambil titiknya berada di sini gitu ya. Oke. Jadi kita akan mencari sebuah titik di mana titik tersebut jaraknya dari C dan D itu akan sama, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalian bisa menggunakan logika yang tadi, teman-teman. Jadi kita akan membuat atau menentukan sebuah titik yang jaraknya sama dari dua titik tertentu ya. Nah, gimana caranya? Kita akan mencari titik tengahnya ya. Titik tengah dari C dan D, kemudian kita tentukan garis lurusnya. Nah, biar cepat kalian di sini pilih opsi garis bagi tegak lurus. Nah, nanti akan ketemu garis bagi antara C dan D itu tegak lurus. Oke. Oh, sorry. Di sini kalian juga lukis ini ya, C dan D-nya. Nah, jadi garis H ini ya, atau kita tentukan juga ya, kita tentukan juga untuk nah, perpotongan antara CD dengan garis G ya, ini teman-teman, garis G. Nah, ini adalah titik E. Nah, titik E ini adalah titik tengah dari CD dan dia itu membentuk garis G di mana garis G ini tegak lurus dengan CD ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari sebuah titik yang jaraknya itu sama dari C dan juga D. Oke. Nah, kalian udah tahu, teman-teman ya. Di sini sudah terlihat untuk garis yang jaraknya sama dari C dan D selain E ini ya. Itu ada di mana, teman-teman? Kita buat garis bantu ya. Di sini kalian susun saja. Nah, ini garis tegak lurus. Kalian bikin garis tegak lurus dari D ini ya. Nah, dari titik D ini kalian bikin garis tegak lurus yang dimana garisnya itu tegak lurus dengan garis F. Klik sini, klik lagi. Nah, ya. Kemudian kalian tandai ya perpotongan antara garis I dengan garis G ini ya. Kalian klik. Nah, terbentuklah titik F. Nah, titik F ini, teman-teman, dia itu kan jaraknya juga akan sama dari CF dan juga DF. Nah, kalau nggak percaya kita buat ya segmen ini. Nah, oke. Jadi di sini ada J, ini apa ya? Nih, kita coba ya. Oke, C dan K harusnya jaraknya sama. Oke, sama-sama 4 ya, teman-teman. Ini C4, K-nya 4, tapi ini kita hapus saja biar tidak mengganggu nanti. Nah, kita akan coba pin ini ya, teman-teman. Kita gerakan titik D ini kan kita ini ya. Karena tadi D ini adalah sebarang titik di garis F. Nah, kita akan coba gerakan. Nah, di sini jangan lupa, teman-teman, untuk titik F-nya ya. Ini kan titik yang berjarak sama ya dari garis F ini dengan titik C. Nah, ketika digerakkan kalian kasih settingan. Nah, show trace atau jejaknya kita kasih lihat. Kita coba gerakan titik D ini ya, teman-teman. Oke, nah seperti itu. Nah, jarak dia akan selalu sama ya. Nah, dan dia kalau teman-teman lihat dia itu membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat atau tepatnya itu seperti parabola ya. Ini kalau kita zoom out seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi itu dia
cara melukiskan himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari sebuah garis dan juga suatu titik, di mana titiknya berada di luar garis tersebut ya teman-teman di GeoGebra. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan memperlihatkan sebuah bukti dari sebuah permasalahan, yaitu di mana tempat kedudukan P sedemikian sehingga PS plus PS aksen itu sama dengan K, di mana K itu konstanta tertentu. Nah, kita akan buktikan, perlihatkan lewat GeoGebra. Oke, kita buat dulu dua titik sembarang. Yang pertama, kita ganti dengan nama S. Yang kedua, kita ganti dengan nama S aksen. Oke, seperti ini. Lalu, kita buat satu titik lagi, mana A. Oke, sebelum itu kita ukur dulu jarak antara S ke S aksen. Didapati jaraknya adalah 8. Oke, lalu kita slider A, kita beri nama K, tinggal mana minimalnya itu adalah lebih dari 8. Kita ambil 9. Dan maksimalnya itu bebas. Misalkan kita ambil 12. Tapi bebas ya. Boleh mengambil lebih. Oke, seperti ini. Kita dapati K. Lalu kita tarik garis dari A sepanjang K. Nah, kita dapati garis B. Oke, garis. Nah, kita dapati garis B. Lalu buat satu titik di antara garis A dan garis B. Misalnya di sini titik C. Nah, kemudian kita buat lingkaran dengan titik pusatnya S dengan radiusnya atau jari-jarinya dari A ke C. Kemudian yang S aksen kita buat jari-jarinya dengan C ke B. Nah, seperti ini. Lalu kita menemukan sebuah perpotongan. Oke, perpotongan intersect di titik ini dan titik ini. Nah, kita ganti nama dulu. Ini misalkan kita nama, karena permasalahan P, kita ganti P. Di sini P aksen aja. Oke, lalu kita akan lihat bentuk apa yang didapati dari dua ini. Kita bisa lihat melalui show trace yang atas dan juga yang bawah potongannya. Nah, lalu kita coba gerakan titik C-nya, kita tekan, kita gerakan kanan kiri. Nah, kelihatan ternyata tempat kedudukan P sedemikian sehingga PS plus PS aksen itu sama dengan K cos alpha itu membentuk elips. Tapi apa benar apakah PS plus P aksen sama dengan K? Nah, kita coba lihat di sini. Pertama, kita lihat kita punya K itu sama dengan 9. Nah, kita ukur antara S ke P dan P ke S aksen. Nah, kita dapatin di sini bahwa PS itu 4,24 dan PS aksen itu 4,76. Jika dijumlahkan hasilnya 9. Oke, kita geser sini-nya. Nah, nominalnya berubah. Nah, walaupun nominalnya berubah, jika dijumlahkan keduanya menjadi 9. Maka betul, maka kita dapati bahwa tempat kedudukan P sedemikian sehingga PS plus P aksen itu sama dengan K itu konstanta tertentu menghasilkan bangun elips. Maka terbukti benar. Lalu kita punya permasalahan yang kedua, yaitu
tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga PS dikurangi PS aksen itu sama dengan K. Oke, oke. Yang pertama-tama kita buat titik sembarang seperti tadi. Oke, kita ganti nama S dan S aksen. Kita ukur dulu jaraknya. Oke, kita dapati jaraknya itu 7. Nah, kalau tadi kita menggunakan titik A, kita kali ini menggunakan sinar garis. Nah, kita tarik sembarang. Nah, tarik misalkan di sini B, dan kita buat titik C, titik lagi di sinar garis bebas. Kita ambil di sini coba AC, di sini C. Nah, C ini kita slider, slider C kita slider, kita ganti dengan nama K. Yang minimalnya 0 dan maksimalnya adalah jaraknya 7. Nah, kita punya nih K sama dengan 1. Lalu kita buat lingkarannya dengan titik pusat S. Karena kita punya eh, sebuah permasalahan yaitu PS dikurangi PS aksen sama dengan K, kita ekuivalen yaitu PS sama dengan K ditambah PS aksen. Berarti kita punya K di sini jaraknya ditambah AC. Sedangkan yang S kita punya jaraknya di sini adalah AC. Nah, kita coba cari titik fotonya dengan menggerakkan titik C. Nah, kita punya titik potongnya nih. Kita beri dulu, beri tanda. Di sini, tek, dan di sini, tek. Kita ganti nama titik P, dan satunya kita ganti nama titik P aksen. Oke, lalu kita lihat bentuknya seperti tadi. Kita klik show trace, kita klik show trace. Yuk, kita coba lihat seperti apa bentuknya. Oh, bentuknya ternyata parabola membentuk ke kanan ini. Hmm, parabola menghadap ke kanan. Hmm. Oke, lalu kita akan membuktikan bahwa PS dikurangi PS aksen itu sama dengan K. Yuk kita ukur ini kita ada S, kita tarik ke P, itu ukurannya 4,42. Kita tarik lagi P ke PS aksen, ukurannya 3,42. Kita cermati di sini kita punya K itu sama dengan 1. Bahwa tadi kita punya PS dikurangi PS aksen sama dengan 1, berarti benar. Ini 4,42 dikurangi 3,42 sama dengan 1. Oke, berarti terbukti. Maka didapati tempat kedudukan P sedemikian sehingga PS dikurangi PS aksen sama dengan K itu konstanta tertentu, membentuk sebuah parabola menghadap ke kanan. Oke, maka membentuk parabola menghadap ke kanan dan pernyataan PS dikurangi PS aksen sama dengan K itu benar. Bisa kita lihat di sini. Lalu kita punya permasalahan yang ketiga. Di mana yang ketiga itu kebalikannya. PS aksen dikurangi PS sama dengan K. Yuk kita buat dua titik lagi.
Kita ganti ya. Dengan S, jadi ini S aksen. Oke, kita ambil sinar garis seperti tadi, bebas. Ini kita tarik ke ini kasih B. Oh, kita belum mengukur. Kita ukur dulu jarak S ke S aksen. Loh, S ke S aksen. Jaraknya kita punya 5. Oke, terus kita ambil titik di sinar garis. Misal di sini kita punya titik C. Titik C-nya kita slider dengan nama K, dan minimalnya 0, dan maksimalnya tadi jaraknya adalah 5. Oke, kita punya di sini. Kita buat lingkaran dengan titik S. Karena tadi, karena yang sebelumnya itu PS dikurangi PS aksen, dan yang sekarang itu PS aksen dikurangi PS, maka untuk penempatan jari-jarinya, untuk K plus AC-nya, itu tempatnya di S aksen kebalikannya. Maka kita punya jari-jari S aksennya adalah K plus AC. Sedangkan untuk S itu jari-jarinya AC. Nah, yuk kita tarik titik C. Nah, kita punya sebuah titik potong. Dari mana ini satu, ini dua. Kita ganti nama menjadi titik P, dan satunya titik P aksen. Nah, yuk kita lihat. Kita showtrace supaya kita bisa lihat bentuk apa yang ini dihasilkan. Move. Kita geser ke bawah. Oke. Oh, ini kita dapati sebuah parabola menghadap ke kiri. Nah, lalu kita akan buktikan bahwa PS aksen dikurangi PS itu sama dengan K. Lalu kita mempunyai K-nya itu 1. Kita ukur dulu PS. PS. Kita punya 4. Sedangkan PS adalah 3. Maka PS aksen dikurangi PS adalah 1. Bahwa pernyataannya benar. Maka dapat kita simpulkan pertama kedudukan PS aksen dikurangi PS sama dengan K itu konstanta tertentu adalah benar dan membentuk parabola menghadap ke kiri. Oke, berarti ada 3 yang kita dapati, yaitu PS plus PS aksen itu sama dengan K. Yang pertama ini PS plus PS aksen sama dengan K, di mana K itu konstanta tertentu, pen- pernyataannya benar, dan menghasilkan bangun elips. Lalu, untuk permasalahan kedua, ketika PS dikurangi PS aksen sama dengan K, merupakan pernyataan yang benar, dan kita dapati membentuk parabola menghadap ke kanan. Dan untuk permasalahan ketiga, yaitu ketika PS aksen dikurangi PS sama dengan K, itu juga benar, dan mendapati sebuah parabola menghadap ke kiri. Oke, sekian. Terima kasih.